Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, terutama adik-adik remaja semua yang ada di Jemaat Gemit Paulus Kupang, dan juga untuk adik-adik remaja dimanapun berada. Kembali hari ini kita jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Remaja bersama dengan Kak Mamang. Minggu ini kita masih ada dalam tema besar bulan Juli. Materi kita yaitu Growing Up. Kalau minggu yang lalu Mama Yasni membawakan cerita tentang perkembangan fisik dari adik-adik remaja, maka minggu ini Mama akan membawakan cerita tentang perkembangan kognitif atau perkembangan psikososial adik-adik remaja. Cerita tentang bagaimana perkembangan nalar adik-adik dan perasaan adik-adik remaja. Oke, kita langsung saja pada cerita kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari baru yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami menikmati hari baru ini Bapa. Kami juga bersyukur buat waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami sama-sama bersyukur kami boleh berada di hadirat-Mu di dalam sekolah minggu online Bapa. Berkati ibadat sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Kami akan mendengarkan cerita hari ini. Bapa memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah hamba Roh Kudus, biarlah apa yang mau sampaikan nanti boleh adik-adik semua mengerti dan mau melakukan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Dan Mama akan mengawali cerita kita hari ini dengan sebuah film singkat atau trailer dari sebuah film yang berjudul Gifted. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Please don't make me go. You can keep homeschooling me. Tell you everything I know. No more argument, okay? We've discussed this ad nauseum. What's ad nauseum? You don't know? Wow, looks like someone needs school. Tell me what 3 plus 3 is. Everyone knows it's 6. Barry, can you stand up, please? Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? Okay. 7,695. The square root is 87.7 and change. Now what does ad nauseum mean? I listen to the wind of my soul. I think your niece may be gifted. I am good friends with the headmaster of the Oaks Academy for Gifted Education. No, I promised my sister I'd give Mary a normal life. I think she's got to be here. I've sat upon the setting sun. Who's that lady in front of our door? That would be your grandmother. Holy It's a MacBook, darling. What are you doing here? You are denying the girl her potential. How many 7-year-olds are doing advanced calculus? You forgot the negative sign on the exponent. Mary, why didn't you say anything? Frank says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smartass. We petition the court to grant my client full custody of the child. No! No! You're gonna take that girl, you're gonna loan her out to some think tank where she can talk non-trivial zeros with a bunch of old Russian guys for the rest of her life. And you'd bury her under a rock. Evelyn, stop. I'm raising her how I believe Diane would have wanted. Do you need a reason we should commit treason? If anybody takes that baby away, I'll smother you in your sleep. Bring into this. My sister wanted Mary to be a kid. She wanted her to have friends and to be happy. Tell us, do you have health insurance? No. Did you spend the night in jail? Objection! And leave the valleys of. What's your greatest fear? That I'll ruin Mary's life. Mary! She's bossy. I've heard that. Valleys of the young. He's a good person. You wanted me before I was smart. Nah, bagaimana adik-adik? Ada yang sudah mengerti atau mengetahui jalan cerita Gifted tadi? Nah, Kak Mamang yakin bahwa ada yang sudah mengerti tapi setengah-setengah, ada juga yang belum sama sekali. Tapi mungkin ada juga yang sudah pernah menonton film ini.
Nah, tapi kami ingin memberikan sedikit garis besar tentang cerita tentang film Gifted ini. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Mary Adler yang memiliki bakat dengan kepintaran matematika yang sangat luar biasa. Umurnya baru 7 tahun. Ia diasuh pamannya yang bernama Frank Adler setelah ibunya Mary meninggal dan ayahnya yang telah lama bercerai atau pisah dari ibunya. Pamannya ini telah berjanji kepada ibunya Mary untuk mendidik Mary sebagai anak yang biasa, karena ibunya tahu bahwa anak ini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu dengan segala upaya pamannya mendidik membesarkannya dengan apa yang diminta oleh ibunya Mary. Nah, namun neneknya bersikeras untuk menyekolahkan Mary untuk mengembangkan bakat matematikanya itu. Dan pada akhirnya paman dan neneknya ini berebut hak asuhnya Mary. Nah, singkat cerita di akhir film ini disepakati bahwa Mary boleh mengembangkan bakat matematikanya dengan mengikuti kuliah di universitas untuk 1 mata kuliah setiap hari. Kemudian ia kembali bersekolah, yaitu di sekolah dasar, di mana ia dapat bermain bersama teman-teman sebayanya. Nah, adik-adik, bisa dibayangkan tidak apa yang akan terjadi ketika anak seusia Mary 7 tahun dipaksakan untuk berada dalam lingkungan orang dewasa. Dia harus bergaul dengan mereka orang dewasa, harus berpikir seperti orang dewasa. Sangat menyedihkan adik-adik. Itu akan membawa dilema bagi anak-anak yang berusia dengan seperti dia, Mary ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Mari kita sama-sama melihat kedua hal ini. Yang pertama, ada sebuah teori perkembangan kognitif yang cukup terkenal yang dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Jean Piaget, yang mana teori ini juga cukup terkenal dengan nama teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Piaget menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental anak yang berbeda, maka kualitatifnya pun akan berbeda. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu ada 4. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor keluarga. Dan yang keempat adalah faktor sekolah. Yang kedua, kita akan melihat tentang perkembangan psikososial remaja. Nah, menurut seorang psikolog cukup terkenal juga yang bernama Erik Erikson, menyebutkan bahwa ciri dan tugas perkembangan anak remaja secara psikososial adalah identitas versus kebingungan peran. Nah, pada masa ini, adik-adik remaja menunjukkan beberapa ciri. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja adik-adik lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan pada masa anak-anak. Ciri yang kedua, jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya, dalam hubungan dengan teman sekolah, untuk menyelesaikan tugas pokok, berinteraksi dengan guru dalam cara yang penuh penghormatan, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, dalam perkembangan psikososial, adik-adik remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja ini. Nah, istilah krisis ini digunakan Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal berkaitan dengan tahap perkembangan. Nah, pada masa remaja adik-adik, krisis yang terjadi disebut sebagai krisis antara identitas versus kekaburan identitas. Krisis menunjukkan perjuangan untuk memperoleh keseimbangan antara mengembangkan identitas individu
individu yang unik dengan identitas diri. Kekaburan tentang siapa saya, apa yang akan dan harus saya lakukan, dan bagaimana caranya, dan sebagainya. Nah, jika adik-adik remaja berhasil mengatasi krisis dan memahami identitas diri adik-adik, maka adik-adik akan dengan mudah membagi dirinya dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri, dan pada akhirnya adik-adik remaja akan dapat dengan bebas menjalin hubungan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Tapi sebaliknya, jika adik-adik remaja gagal mengatasi krisis itu, adik-adik akan tidak yakin pada diri sendiri, sehingga akan terpisah dari hubungan sosial, atau bisa jadi justru mengembangkan perasaan berlebihan tentang pentingnya diri dari adik-adik, dan kemudian mengambil posisi sebagai ekstremis. Jika adik-adik pada kondisi ini, maka adik-adik tidak akan mampu menjadi orang dewasa yang matang secara emosi. Perkembangan kognitif dan psikososial harus berjalan seimbang, sehingga adik-adik remaja bertumbuh dalam segala aspek. Perkembangan kognitif yang luar biasa harus diimbangi dengan perkembangan psikososial yang luar biasa juga. Kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosi atau EQ harus bertumbuh secara seimbang. Nah, adik-adik remaja yang kami mengasihi, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Perjanjian Lama, di kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Nah, kalau dari semua sudah dapat, kita akan membaca secara bersama-sama dari tempat kita masing-masing ya. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Adik-adik yang kami mengasihi, pada kedua ayat ini menggambarkan Tuhan mengenal hati, pikiran, dan tindakan kita. Hati dikaitkan dengan perasaan, emosi, tekad, dan komitmen. Pikiran atau kognisi membuat manusia dapat berpikir secara rasional dan ilmiah. Tindakan adalah perbuatan atau jalan hidup yang dipilih manusia. Semuanya harus ada dalam perkembangannya secara seimbang. Pemazmur memohon agar Tuhan menuntunnya di jalan yang kekal, artinya mengikuti kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang kami kasihi, dari cerita hari ini Tuhan mau kasih ingat kepada kita semua bahwa kita harus belajar mengoptimalkan kemampuan kognitif dan psikososial yang ada pada diri kita semua. Itu berjalan secara seimbang. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini, dan kita akan kembali berjumpa di minggu depan, tentunya dengan cerita yang menarik. Dan kami mengajak kita semua untuk menutup sekolah minggu hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami di jalan yang benar, Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sudah selesai sekolah minggu. Berkati kami, sertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di minggu yang baru dan usbu yang baru. Ajar kami selalu bersyukur, ajar kami supaya kami selalu takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Ujilah aku Tuhan.